Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sherly Zahra Lutfi Amalia dari kelas 10 11 IPS 2 absen 31. Saya ingin menjelaskan tentang perkembangan nasionalisme di Asia dan Afrika. Di sini saya akan bahas 4 materi, yaitu yang pertama adalah latar belakang, yang kedua ada nasionalisme India, dan yang ketiga ada nasionalisme Turki, dan yang keempat itu ada nasionalisme Mesir. Yang pertama itu adalah latar belakang gerakan nasionalisme Asia Afrika. Kegiatan konferensi Asia Afrika dipengaruhi oleh beberapa latar belakang, yaitu Perang Dingin Blok Barat dan Blok Timur. Mengutip sumber belajar Kemdikbud RI, berakhirnya Perang Dunia II pada Agustus 1945. Bulan berarti situasi permusuhan di antara bangsa-bangsa di dunia berakhir dan langsung tercipta perdamaian dan keamanan dunia. Di belahan dunia, terutama di wilayah Asia dan Afrika, masih ada masalah, bahkan muncul masalah baru yang mengakibatkan permusuhan bahkan pada tingkat perang terbuka, seperti yang terjadi di Korea, Indochina, Palestina, Afrika Selatan, dan Afrika Utara. Penyebabnya permasalahan tersebut adalah intinya dua blok kekuatan yang bertentangan secara ideologi maupun kepentingan, yaitu Blok Barat dan Blok Timur. Blok Barat dipimpin oleh Amerika Serikat, sedangkan Blok Timur dipimpin oleh Uni Soviet. Masing-masing blok berusaha menarik negara-negara Asia dan Afrika agar menjadi pendukungnya. Akibat permusuhan terselubung tetap hidup bahkan bertumbuh di antara kedua blok dan para pendukungnya. Suasana ini dikenal dengan nama Perang Dingin. Lalu yang kedua itu ada penjajahan di Asia dan Afrika. Selain Perang Dingin, pergolakan di dunia juga terjadi akibat masih adanya penjajahan terutama di Asia dan Afrika. Sebelum 1945, umumnya Asia dan Afrika menjadi daerah jajahan negara-negara barat. Tetapi sejak 1945, banyak daerah di Asia dan Afrika menjadi negara merdeka, tetapi masih banyak menghadapi masalah-masalah sisa penjajahan seperti Indonesia, tentang Irian Barat, India, dan Pakistan. Beberapa negara Asia dan Afrika yang telah merdeka masih mengalami konflik antar kelompok masalah sebagai akibat masa penjajahan. Meski masih ada yang berjuang bagi kemerdekaan bangsa dan negaranya, seperti Aljazair, Tunisia, dan Maroko di Afrika Utara, Vietnam di Indochina, dan Vietnam di Indochina. Yang ketiga itu ada kekhawatiran akibat perkembangan senjata nuklir. Bangsa-bangsa di dunia, terutama di Asia dan Afrika, mengkhawatirkan perkembangan senjata nuklir yang dapat berakibat permusnahan umat manusia. Lalu yang keempat itu ada PBB, belum berhasil menyelesaikan berbagai persoalan dunia. Pada masa ini telah ada badan internasional, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa Indonesia atau PBB, yang berfungsi menangani masalah-masalah dunia. Tetapi nyatanya badan ini belum berhasil menyelesaikan berbagai persatuan dunia seperti Perang Dingin. Lalu yang kedua itu ada nasionalisme India. Yang pertama itu ada pemberontakan Sepoy tahun 1857 sampai dengan 1858. Yang A itu faktor pendorong pemberontakan. Inggris datang ke India diwakili dengan tujuan untuk mendapatkan rempah-rempah. Di tahun 1773 ACE resmi memegang kekuasaan dengan membangun ibu kota di Kalkuta. Lalu yang ACE membuat beberapa kebijakan yang memicu terjadinya pemberontakan Sepoy. Beberapa di antaranya yaitu ACE menetapkan tanah sebagai milik pemerintah, sementara petani hanya menggarap. Pada 1850, ACE menghapus hukum waris Hindu dengan mengizinkan orang Kristen mendapat warisan. Lalu yang kedua itu India menjadi sumber bahan baku, bahan mentah, dan pasukan bagai komoditas Inggris. Lalu yang ketiga itu ada menurut Doctrines of Lapse itu tahun 1848, ACE akan mengenakan sebuah kerajaan jika rajanya tidak memiliki kompeten. Yang keempat itu ada pelajar India mendapatkan diskriminasi dalam hal kenaikan pangkat. Lalu yang kelima itu ada pada 1856, kasta Brahmana diwajibkan untuk berdinas seberang lautan. Lalu ada B, jalannya pemberontakan. Pada April 1857, puluhan prajurit Sepoy di Meerut, Uttar Pradesh mengikuti jejak Pandey. Ketiga itu ada nasionalisme Turki. 1. Melemahnya pengaruh Kesultanan Ottoman. Kesultanan Ottoman mengalami kemunduran terutama pada masa pemerintahan Sultan Hamid II. Faktor-faktornya diantaranya adalah A. Faktor internal. Yang pertama itu ada stagnasi ekonomi. Yang kedua kegagalan modernisasi. Yang ketiga ekonomi perang. Yang keempat mandeknya inovasi dalam bidang militer, rapuhnya birokrasi pemerintahan dan pendekatan militer. Yang kelima adalah berkembangnya nasionalisme berbasis etnis keagamaan. Yang ke B itu ada faktor eksternal. Yang pertama itu intervensi Barat. Terjadinya persaingan wilayah kekuasaan Ottoman dengan negara-negara Barat seperti Rusia yang ingin memperluas wilayah kekuasaan sampai Laut Hitam dan Laut Tengah demi memudahkan aktivitas dagang. Yang kedua itu ada era nasionalisme pertama, Utsmani Muda dan Turki Muda. Fase 1 itu dilatar belakangi oleh adanya kesadaran akan kemunduran Ottoman di berbagai bidang. Yang kedua itu adanya kekhawatiran bahwa
daerah kekuasaan Ottoman akan dikuasai Eropa. Gerakan fase pertama bertujuan untuk mengembalikan kejayaan Ottoman dengan cara mengadaptasi ilmu pengetahuan, teknologi, serta sistem dan meninggalkan pola pemerintahan yang kolot. Fase pertama didorong oleh gerakan Tanzimat yang tidak memiliki dasar yang kuat. Yang pertama itu tahun 1876, Sultan Hamid II menerima gagasan tentang mengesahkan konstitusi Ottoman. Lalu yang tahun kedua itu ada 1878, konstitusi Ottoman dihapuskan oleh Sultan karena dianggap membatasi kekuasaannya. Lalu yang cita-cita Utsmani muda diteruskan oleh organisasi Turki muda, pertama menyelamatkan Turki dari keruntuhan, yang kedua mengembangkan semangat nasionalisme, yang ketiga mengadakan perbaikan sosial, ekonomi, dan budaya, yang keempat pembaharuan organisasi pemerintahan, yang kelima ada menyatukan Turki menjadi satu bangsa, dan satu negara. Nasionalisme Mesir. Yang pertama, Mesir sebelum modernisasi. Setelah memenangi perang melawan penguasa setempat yaitu Kesultanan Mamluk pada 1517, perang Mamluk Ottoman di bawah Salim I resmi menguasai Mesir. Kemunduran Ottoman sejak abad 10 menimbulkan ketidakstabilan di Mesir. Para emir dan bey yang sebagian besar dari golongan Mamluk menuntut otonomi dan kebebasan yang lebih besar. Yang pertama, pada tahun 1769 sampai dengan 1821, Prancis sempat menguasai Mesir namun dikalahi dengan Inggris dalam pertempuran Nil 1798. Minggatnya Prancis membuat kondisi Mesir tak terkendali dan menjadikan Ottoman mengambil tindakan keras dalam 3 acara yang berbeda, yaitu 1802 sampai dengan 1805 dan 1811. Seluruh pimpinan dibunuh oleh gubernur Mesir. 6 abad kekuasaan berakhir seketika. Seorang gubernur itu adalah Muhammad Ali, memerintah pada tahun 1805 sampai dengan 1848. Dia juga modern terhadap pemerintah karena merintis modernisasi Mesir. Tujuan Ali modernisasi Mesir menjadikan Mesir setara dengan perkembangan di barat, baik dalam bidang ekonomi, politik, seni, dan ilmu pengetahuan. Modernisasi Mesir tahun 1805 sampai dengan 1953. Dari 1805 sampai dengan 1193, Mesir berada di bawah kekuasaan dinasti Muhammad Ali. Era ini disebut juga era modernisasi Mesir, tercermin dari 4 hal berikut. Yang pertama, infrastruktur modern. Pembangunan pada masa ini sangat menonjol pada masa kekuasaan Khedive Muhammad Ali, Muhammad Said Pasha, dan Ismail Pasha. Seorang lulusan Prancis menyewa ahli-ahli dari Eropa dan Amerika untuk mempercepat pembangunan dan remodernisasi, membantu Ismail dalam hal persenjataan. Lalu yang kedua, pembangunan terusan Suez. Pada 1833, sekelompok insinyur Prancis menunjuk Ali untuk membangun terusan Suez. Ali tidak tertarik. Pembangunan itu baru terwujud pada 1854 di bawah Muhammad Said Pasha. Lalu yang ketiga itu ada reformasi politik. Sebelum era dinasti Ali, bahasa resmi pemerintahan adalah bahasa Turki. Sejak tahun 1828, Mesir menggunakan 2 bahasa sekaligus, yaitu Turki dan Arab. Pada masa Ismail Pasha membentuk sebuah majelis perwakilan yang mayoritas anggotanya adalah kepala suku. Lalu yang terakhir ada Perang Dunia I dan kemerdekaan Mesir. Pada Desember 1914, Inggris menyatakan bahwa kekuasaan Mesir dihapus dan Mesir di bawah protektorat Inggris. Kekalahan Blok Center memberi harapan kemerdekaan pada Mesir. Perundingan damai di mana akan menyuarakan tuntunan kemerdekaan rakyat Mesir, namun Inggris menolak kehadiran delegasi Mesir pada 1919. Inggris berniat merundingkan syarat-syarat kemerdekaan kepada Mesir. Isi dari deklarasi yaitu ada pertama, Inggris menyatakan mendukung kemerdekaan bagi Mesir. Yang kedua, Inggris menghapus status protektorat. Yang ketiga, pasukan Inggris tetap dipertahankan di Mesir demi menjaga kepentingan Inggris di wilayah itu. Dengan deklarasi ini, Mesir menjadi negara yang merdeka. Pada Maret 1922, gelar Fuad I berubah menjadi Raja Mesir. Yang pertama itu ada Perang Dunia II dan Revolusi Mesir 1952. Ikhwanul Muslimin berdiri 1928, puncaknya terjadi pada Januari 1952 ketika pasukan Inggris menghadapi serangan pada Mirisili di Ismailia dan menewaskan 46 anggota Misili karena dianggap tidak berdaya menghadapi situasi carut-marut dalam negeri. Pada 22 Juli 1952, sekelompok perwira di bawah pimpinan Gamal Abdel Nasser melakukan kudeta tak berdarah dan menurunkan Raja Mamluk I dari takhta. Peristiwa ini dikenal sebagai Revolusi 1952. Pada 18 Juni 1953, monarki secara resmi
dihapus dan Republik Mesir dideklarasikan.